Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan masih di bab taharah. Pekan lalu, bulan lalu kalau tidak salah kita bahas tentang al-mutahharat. Ada yang nyangkut? Apa kemarin yang nyangkut? Kita akan bicara tentang anwa'ul miyah. Yang mana? Gak bisa di ini berantakan. Itu ya, yang satunya. Memang bagusnya mencatat. Belajar itu apa namanya, ibarat berburu. Kita dapat kawan membuatnya harus diikat. Ya, ikatan itu seperti mencatat, ya kan? Ikatan itu kita dapat diikat. Ikatnya adalah tulis, ya kan? Al-ilmu shaydun wal kitabatu qaid. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah tali. Baik. Jadi jangan nyatet tangan. Masya Allah. Atau jangan catat apa namanya, uang tabungannya. Anwa'ul miyah qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Al-mabhath ar-rabi' anwa'ul miyah anwa'un thalatha, tahurun wa tahirun ghairu mutahhir wa mutanajjis. Tahur itu adalah suci dan mensucikan. Kemudian tahir ghairu mutahhir, dia suci tapi tidak bisa menjadi bersuci. Wa mutanajjis, dan air yang najis. Nah, yang pertama itu ada al-ma'u tahur, itu disebut dengan al-ma'u mutlaq. Dan istilah fikihnya adalah air mutlak. Al-ma'u mutlaq. Jadi dia adalah suci dan dia mensucikan yang lainnya. At-tahiru fi nafsihi wal mutahhiru fi ghairihi. Dia suci dalam dirinya dan juga bisa mensucikan yang lainnya. Dan itu setiap air yang turun dari langit, ya, kullu ma nazala minas sama, kemudian naba'a minal ardh, yang muncul dari bumi atau mata air, ya, madama baqiya ala asli khalqah, selama dia tetap, ya, apa namanya, murni, jadi tidak tercampur dan tidak
berubah salah satu dari sifatnya yang 3 sifat. Air kalau berubah salah satu dari 3 sifat ini, warna, ya, laun, at-ta'am, itu rasa, kemudian raihah itu baunya. Jadi warna, rasa dan baunya tidak berubah, ya. Air hujan, air mata air sumur, gitu ya, air embun, air apa, air es, ya kan, salju tuh. Gimana cara pakai salju? Pernah lihat ya pakai? Salju buat dulu. Coba lihat orang Eropa, orang TV doang. coba gampang sekarang. Caranya di Google. Ya, butuh pakai salju. Nah, coba gimana caranya? Nah, jadi selama tidak berubah 3 sifat air itu, maka disebut al-ma'un. Nah, atau dia berubah tapi tidak sampai kemudian merubah, ya, kesuciannya, seperti misalnya turabun thahir, dia bercampur dengan tanah yang suci, ya kan? Tanah yang suci, ya, atau garam misalnya, atau nabat ma'i, atau tumbuhan air, ya. Dan juga selama air itu tidak musta'mal, malam yakun walam yakun musta'mal, tidak musta'mal artinya tidak terpakai, ya, tidak bekas gitu, bisa bekas mandi orang, ya kan. Nah, dan ini al-ma'ul mutlaq ini adalah al-ma'ul matar, air hujan, wal-audiyah, air dari apa namanya, salah apa namanya itu, lembah, ya, kemudian mata air, ya, air sumur, air sungai, air laut, air, ya, tadi salju, ya, embun, gitu. Nah, dan segala macam jenis air yang tawar ataupun asin. Tadi air laut itu asin. Nah, kalau Imam Hanafi atau mazhab Hanafi mengatakan bahwa air itu kalau dia sudah bercampur dengan garam, ya, dan kemudian larut garam itu di situ, ya, dia suci tapi tidak untuk bersuci, karena dia tidak bisa mengangkat hadas, artinya dia tidak menghilangkan khabath. Itu menurut Hanafi. Kalau air laut? Air laut? Air laut kan memang dicampur garam, ya. Asin. Ini garam betulan, garam, ya, atau misalnya dicampur gula, gitu ya. Pokoknya larut, gitu ya, air itu larut ke situ. Nah, itu kalau menurut Hanafi tidak bisa untuk bersuci. Nah, jadi itu namanya disebut al-mutlaq, ya, ma'ul mutlaq, di mana dia suci dan bisa untuk bersuci dan untuk menghilangkan najis. Digunakan untuk wudu dan juga untuk mandi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan dari langit itu air yang tahur. Tahur itu yang suci dan mensucikan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan kami telah turunkan dari langit itu air liyutahhirakum bih, supaya kalian bisa bersuci dengannya, ya. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, dia laut, ya, air laut itu tahuru ma'uhu, airnya itu suci, ya, dan bisa untuk bersuci, al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya, kecuali bangkai kapal selam. Halal lah. Sing mangan sapa Ustaz? Orang paling udah kapal selam. Kapal selam. Masya Allah. Iya kan? Nah, jadi al-hillu maitatu, bangkainya itu halal, laut.
maka seluruh binatang laut itu halal ya. Kecuali ada beberapa ulama yang memakruhkan, tidak sampai mengharamkan, seperti nama-namanya itu mirip hewan yang diharamkan di darat. Seperti apa? Babi laut, anjing laut, apa lagi? Kalau kuda, ulama kebanyakan menghalalkan kuda itu. Jadi kalau makan, kecuali kedelai, keledai. Beda antara kuda dengan kedelai. Keledai ya, kuda yang besar. Keledai tidak boleh dimakan, haram. Kuda sebagian ulama, sebagian besarnya mengharamkan. Ada yang memakruhkan. Saya pernah makan sate kuda di mana itu? Di Solo, Karanganyar itu Pak. Mungkin itu kuda yang sudah ini ya, sudah produktif ya biasanya. Kuda-kuda yang sudah tua. Baik. Nah kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal tahurun la yanjisu syai'an illa ma qala ba'da yadihi wa ta'mihi." Ini Nabi mengatakan, sungguhnya air itu tahur, dia suci dan mensucikan. La yanjisu syai', la yanjisu syai'un, tidak yang tercampur dengan sesuatu najis apapun, kecuali kalau dia merubah rehnya, ya, baunya, wa ta'muhu, rasanya, kemudian warnanya. Baik, nah bicara tentang al-ma'u tahur atau ma'ul mutlaq ini, ada dua perkara yang kita harus ketahui. Pertama, ya, at-taghayyuru ghairul mathil fi tahuriyah. Dia bisa saja al-mutlaq itu dia berubah, tetapi tidak mempengaruhi kesuciannya. Nah, ulama sepakat bahwa anna kullama yughayyirul ma' mimma la yanfaku anhu ghaliban annahu la yuslihu sifatu taharati wa tathhir wa la yaghurru taghayyur asafil ma' kulliha wa ba'daha bi tulil mukth al-makan mutawilah li ta'addud al-ihtiraz anhu wa la bi turabin tahurin wa tulhub ya qudratu talmu ala wajhil ma'. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa setiap yang merubah air ya, yang itu tidak bisa dipisahkan dari air, ya, dan tidak merubah sifat kesucian daripada air itu dan sifat yang mensucikannya, maka itu tidak membahayakan, artinya tidak merubah air mutlak itu menjadi air yang tidak mutlak. Seperti misalnya air yang lama ya mengendap, itu lama mengendap di kolam, dia bercampur dengan tanah, gitu ya. Kemudian ada lagi lumut, gitu ya. Nah, atau bercampur dengan benda-benda yang kira-kira ada sekitar situ lah, kejatuhan daun dan seterusnya. Nah maka yang seperti itu ya, selama dia tidak merubah, dia bisa saja mungkin berubah, ada warnanya sedikit berubah, ya. Karena mungkin lama mengendap di situ, tapi tidak sampai menjadikan air itu yang berubah dari sifatnya yang merupakan ma'ul mutlaq. Ya. Nah, kemudian itu yang menurut para ulama secara umum, dan ada beberapa rinciannya seperti menurut Hanafiyah. Tajuzu, ini beberapa pendapat ulama tentang air seperti ini. Kata ulama Hanafi, tajuzu taharah bima'in khalaqahu syai'un jamidun tahir. Boleh bersuci ya, dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang benda yang jamid apa? Beku atau benda keras ya, tahir, dan dia suci. Malam yakun at-taghayyur an tabakh, selama perubahan itu bukan dikarenakan pengaruh dimasak.
Karena kalau dimasak itu bisa saja kemudian merubah 3 unsur air tadi, merubah warna, bau, dan kemudian apa tadi? Rasa. Nah, jadi seperti air yang ngalir, air bisa di tanah, ya kan? Di situ bercampur dengan tanah, ya. Mungkin berubah airnya agak buta sedikit, tapi dia kemudian mengalir, dan kemudian mengalir di atasnya itu banyak pohon, daunan, ya. Tapi dia tetap tidak berubah. Ya. Secara umum, ya 3 unsur tadi itu tidak berubah. Ya. Nah, kecuali misalnya air tanahnya itu mendominasi, misalnya airnya jadi lumpur gitu. Air tapi kemudian tanahnya itu mendominasi, ya air lumpur itu. Nah, yang kayak gitu berarti tidak boleh untuk bersuci. Kalau sudah jadi air lumpur, ya. Atau air yang bercampur dengan susu, ya kan? Air yang bercampur dengan apa lagi? Kunyit, mungkin air kunyit. Air sabun, ya kan? Nah, selama dia tidak berubah, ya, ala riqatihi wa sayalanihi, jadi tidak berubah, ya, unsur tadi itu, maka ya, dan itu tidak bisa dihindari misalnya, maka itu sah untuk bersuci, ya. Nah, kecuali kalau misalnya sabunnya mendominasi, disebut air sabun misalnya, busa semua, ya kan? Itu tidak untuk bersuci. Kalau bercampur dengan sabun yang itu tidak merubah, ya sedikit lah misalnya sabun, campur lagi dengan unsur yang membuat berubah warna seperti mungkin kunyit gitu, dan lain sebagainya, ya. Nah, ya, maka itu tidak berubah. Kalau misalnya merubah airnya jadi air sabun, air kunyit, gitu, air susu, ya kan? Berubah jadi rasanya rasa susu. Kalau tadi campur susu sedikit saja, itu tidak merubah, ya, tidak merubah air itu. Nah, kemudian Al-Maliki, yang ulama Maliki mengatakan la yadurru ma taghayyaru bi tuli mukfi aw bima yajri alaihi aw bima mutawallid minhu katul-hubi wa dudi was-samd al-hayy. Jadi Maliki secara umum juga hampir sama dengan Hanafi. Jadi tidak, ya, air itu tidak merubah, ya, kemutlakannya dengan dia lama mengendap, ya. Atau karena ada tumbuh lumut di situ, atau misalnya hewan yang ada di situ, baik ulat ataupun serangga ataupun apa saja hewan yang ada di air, atau ikan, ya kan? Ikan yang itu ya nggak bisa terpisah dari unsur air, ada makhluk yang ada hidup di air, di kolam dan seterusnya, ya. Atau yang berdampingan dengan air, ya, pohon dan seterusnya. Selama dia tidak merubah, ya, maka itu tetap air, apa namanya, air mutlak. Al-ma'u. Nah, termasuk juga la yadurru atau ghairu khafif, ya, bi alati saqin min hablin aw bi'ain aw bi atharin bukhur duhnin bi athar bukhur duhina bihil ina min ghairi dabaghin bihi aw ramin fil ma'. Jadi kalau ada perubahan sedikit atau ringan pun, ya, itu tidak akan merubah air. Misalnya karena, ya, ada kita ngangkut air itu pakai ember atau pakai apa saja di situ, ya, atau ada bekas apa namanya duhun, ya, semacam minyak yang digunakan sebagai, ya, parfum dan seterusnya. Nah, itu selama tidak merubah, ya, air itu keasliannya, kemutlakannya, maka tetap menjadi air mutlak dan sah untuk berwudu. Baik. Nah, ulama Syafi'i juga mengatakan la yadurru taghayyurun yasir bi tahirin la yumna itlaq ismil ma'ani. Walau kana mashkukan fi anna taghayyura katsirun aw yasirun la ta'adzara rasulul ma'i anhu wa la yadurru taghayyur bi mukthir wa in fahsha taghayyur wa tayyib wa tuhlub. Jadi kata ulama Syafi'i,
ya perubahan yang sedikit ya, itu tidak tidak mempengaruhi ya, kesucian air. Jadi tidak merubah air mutlak itu menjadi air tidak mutlak atau tidak untuk bersuci ya. Nah, walau kana masykukan ya, walaupun air itu misalnya diragukan apakah dia perubahannya banyak atau sedikit, kita ragu perubahannya banyak atau sedikit ya, lita'adzur sunil ma'i anhu wa la turmuntaqal. Jadi kalau kita ragu misalnya apakah ini perubahannya banyak atau sedikit, ya kembalikan ke asalnya saja bahwa air itu adalah disebut ma'ul mutlak ya, selama perubahan-perubahan itu ya, kalau kita bingung ini perubahannya banyak atau sedikit ya anggaplah itu perubahan yang sedikit. Keraguan itu tentu tidak bisa merubah ya keaslian air yang tadi mutlak menjadi tidak mutlak ya. Nah, baik. Bahkan kalau menurut Syafi'i ya, la yadhurru taghayyur bimilhi ma. Jadi juga perubahan ya atau dengan garam pun yaitu tidak merubah kemutlakan air itu. Dan tetap ya la tamna taharah bimilhin in aqada minal ma lianna kana ma'un fil asal ya. Jadi tidak tidak ada larangan untuk bersuci dengan air yang sudah bercampur dengan garam, tidak seperti pendapat Hanafi yang tadi. Jadi tidak apa-apa karena itu aslinya adalah air ya. Nah, seperti halnya es yang larut ya di dalam air. Seperti es yang larut dalam air, jadi tetap dia air. Itu walaupun misalnya garam itu larut dalam air, ya maka itu tetap boleh digunakan untuk. La yadurru taghayyurun biwarqi syajar tanathur wa tatafattat wa ikhtar bil ma. Juga sama dengan ulama sebelumnya, termasuk perubahan dari daun ya, dedaunan dari pohon dan seterusnya. Sementara mazhab Hambali itu seperti Syafi'i yang fi adam ta'assur al-ma' bil mughayyir bi tul al-waqt. Sama dengan Syafi'i ya, itu air yang lama mengendap di kolam atau di satu tempat ya kan. Itu tidak merubah ya, air itu dari kemutlakan artinya bisa untuk bersuci. Al-ma'ul hajin alladhi taghayyara tul iqamatihi fi maqarri, walaupun misalnya berubah itu sedikit warnanya, mungkin berubah juga baunya gitu ya. Tapi ya kalau dia perubahannya itu karena lamanya mengendap, ya, maka air itu ya tetap disebut al-ma'ul al-mutlaq ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa air al-ma'ul mutaghayyir alladzi la yadurru tawdu bihi, air yang berubah, yang perubahan itu masih boleh untuk digunakan untuk wudu, itu ada 4 macam. Yang pertama, ma'udhifa ila mahalli maqarri kama innahri wal bibri wa asbahihi. Ya, yang yang dikaitkan dengan tempatnya seperti air sungai dan air sumur dan yang sejenisnya. Air sungai dan air sumur dan sejenisnya. Air sungai itu kan ya, coba lihat Sungai Ciliwung itu, ya kan? Kira-kira bercampur dengan macam-macam. Nah, itu masih berubah, kecuali ada sungai yang berubah jadi bau got, hitam airnya jadi got, kan ada kayak gitu kan? Di daerah Jakarta Utara mungkin ya Pak ya, di daerah Jakarta Utara, itu sudah berubah karena bau dan hitam ya. Kalau Ciliwung yang masih ngalir itu. Jadi ya walaupun airnya misalnya berubah, kalau Ciliwung kan di puncaknya masih bening ya. Kalau sudah sampai Jakarta ya macam. Ya. Orang Jakarta mungkin, kalau di Jakarta banyak air. Tapi ada juga sih yang di Ciliwung masih. Nggak tahu sekarang ya di pinggir-pinggir sungai itu. Riverside itu. Riverside itu mahal ya.
Kalau apa namanya bahasanya sudah riverside jadi mahal. Pada Jakarta pinggir sungai banyak. Ya, kaporit boleh. Kemarin kita sudah sempat bahas itu ya, perubahan. Nah, yang kedua, malam yumkin at-taharrus anhu, yang tidak bisa dihindari, seperti apa? Tohlub, ini lumut. Wal khus, ya, asyauqul akhdar, duri-duri yang ada di tumbuhan yang ada di air. Dan seluruh yang tumbuh di dalam air, ya, wa kadza waraqu syajar alladhi yasqutu fil ma'i aw tahmilu rih fatulqi fihi ma tujdibu as-suyul min al-aidan wa tin wa nahwu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa dihindari seperti lumut, segala tumbuhan yang ada di air, ya. Walaupun itu misalnya merubah airnya, merubahnya ya tentu tidak perubahan yang signifikan, ya, maka itu tetap dinamakan an-nahu. Yang ketiga, ma yufiqul ma fi sifataihi, apa yang sama, ya, dengan sifat air, yang dua sifat air yaitu suci dan disucikan. Turab idza taghayyara. Turab itu kan aslinya sucinya. Turab itu tanah berdebu, ya. Dia aslinya suci, makanya dia boleh untuk tayamum, ya, kecuali ya air tanah yang sudah bercampur dengan najis. Nah, tanah itu selama tidak bercampur dengan apa-apa maka dia ya suci. Ya, walaupun misalnya dia merubah air, merubah warnanya air, ya, tidak tahu jarona. Lain tahuriyah itu tidak bisa kemudian merubah, ya, kesucian air itu, ya, dan pemutlakan. Ya, karena tanah itu at-turab, ya, itu tahirun mutahhir. Dia suci, bisa untuk mensucikan seperti air, ya. Jadi makanya kita boleh bertayamum dengan debu, bertayamum ya pastinya dengan debu atau dengan tanah. Baik. Kecuali tadi, ya, tanah yang mendominasi air, ya. Kalau mendominasi berarti merubah air itu bukan air lagi, jadi lumpur, ya kan? Jadi lumpur. Bersuci pakai lumpur. Terapi. Lulur. Kalau air panas gimana? Air panas. Nah, tadi Hangat kali kalau panas. panas di apa ini? Dimasak apa di? Karena sinar matahari. Kalau ya, Kalau air hangat. air hangat. Kayaknya kita belum sampai situ tuh. Nanti mungkin ada. Misalnya belerang itu yang agak kuning-kuningan itu. Ya, itu airnya, itu kan air dari mata air, ya. Dari mata air. Jadi walaupun dia hangat, tapi kan memang aslinya ya hangat. Gitu. Jadi dia tidak merubah, ya, tidak merubah unsur airnya, kesucian air. Jadi dia disebut ya nabi, ya, air mata air, ya, walaupun misalnya ada panas, ya, mungkin ada sedikit baunya, gitu, ya. Nah itu mungkin nanti di depan ada yang ma'ul musyammas, air yang terjemur matahari, itu bagaimana? Kemudian yang keempat, ma yataghayyar bihil ma bi mujawaratihi min ghairi mukhalatah. Itu menunjukkan wahyu. Mithlu al-qatran was-sama' wa-tahirat as-sallat al-unfi wal-afur wal-anbar. Dalam yatlif fil ma'i wa la yamma fi annahu taghyirul mujarrad tasbih la taruhul nabi syai' bi jami'i. Jadi air yang misalnya di sebelahnya, ya, itu ada apa namanya, mungkin dipengaruhi baunya itu dari minyak atau wangian, ya. Mungkin merubah bau air tapi tidak sampai bercampur, ya. Apa namanya, tidak merubah menjadi
tidak mutlak, jadi tetap air mutlak. Wala khilafa bainal ulama fi jawaz tawaddu bi ma'al tahir lam yughayyiru fa idza saqata shay'un al-baqillah wal hams wal warad wa za'faran ghayru fi ma'in kana yasiran fa lam yujad lahu ta'mun wala lawn wala raihah katsira jaza al-wudu bihi lianna Rasulullah ittasala wa zawjatuhu fi jafnatin fiha atharul ajib. Jadi juga air yang bercampur dengan misalnya sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang suci tapi tidak mendominasi, misalnya tadi tercampur dengan air wangi, ya, tapi tidak sampai kemudian berubah, ya, atau kunyit, gitu ya, tapi sedikit dan tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, ya. Maka itu dibolehkan. Karena Nabi SAW juga pernah mandi dengan istrinya di satu tempat air dan itu bercampur dengan yang lain, tapi tidak berubah ya kesucian air. Nah, yang berikutnya adalah al-ma'ut tahur al-makruh al-isti'mal tanzihan dari hadis. Ada air yang tahur, dia suci dan mensucikan, tapi makruh dia digunakan menurut Hanafi. Jadi ada ma'un tahir mutahhir makruh, dia suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan, ya, makruh untuk digunakan. Apa itu menurut Hanafi? Ya kalau ada yang lain maka ya hukumnya makruh. Kalau nggak ada yang lain berarti tetap diboleh. Nah, menurut Hanafiyah yaitu al-ma'ul qalil alladhi shuriba minhu hayawan mithl al-hirrat al-ahliyah. Air yang sedikit, misalnya di ember atau di gayung, yang kemudian kucing minum dari situ, ya. Kucing minum air dari ember atau gayung. Nah, itu itu makruh, ya. Dia suci mensucikan tapi makruh. Jadi artinya kalau selama ada yang air yang lain, ya, maka itu makruh digunakan. Kecuali tidak ada sama sekali, maka boleh-boleh saja. Ya. Nah, seperti juga misalnya ayam, ya, ayam yang minum air dari situ, ya, dari ember itu dan seterusnya. Apalagi ayam kalau di kampung biasanya juga ini bukan hanya makan ini, ya. Kalau di kampung-kampung itu, terutama yang dulu sih, ya, kalau sekarang semakin ada, itu yang orang kalau buang air itu masih di darat, masih ada sekali. Kalau habis panen sawahnya kan kering tuh, banyak ininya, katanya ranjau. Jadi tanah itu biasanya kalau habis panen sawah itu ya panas itu kan retak-retak tuh, Pak. Nah, di tengah-tengahnya itu. Nah, ayam itu, ayam kampung itu suka keliling-keliling. Nah, itu macam-macam. Nah, yang mungkin sekarang jarang. Intinya sebetulnya ayam itu nggak makan kotoran itu, ya, kalau nggak ada makanan, karena nggak ada makanan. Jadi ya ayam yang minum dari ember atau gayung itu airnya sedikit, ya. Kecuali kolam besar nggak ada. Sibak qair, kemudian hewan burung pemangsa, ya. Ular, tikus termasuk, ya. Nah, tikus termasuk. Kenapa? Ya hewan-hewan itu kan kita tidak bisa jamin itu kesuciannya. Dia makan apa saja, ya kan, dan seterusnya. وهذا عمل بمقتضى الاستحسان تيسيرا على الناس بسبب مخالفة الناس للهرة والضرورة في سباق غير العام dan taharus. Jadi dikatakan makruh ini tidak sampai mempengaruhi, ya, atau tidak sampai merubah itu menjadi najis, jadi hanya makruh saja. Ya, karena memang binatang-binatang ini kan minat tawafin atau tawafat. Jadi dikatakan dalam hadis itu termasuk kucing itu tawafi dan tawafat. Dia hewan yang memang dia hidup di sekeliling manusia. Bisa dia minum dari air, ya kan, yang ada di ember kalau mana dan seterusnya. Jadi yang seperti itu tidak merubah air, ya, walaupun makruh menurut. Nah, kata Nabi SAW dalam
hadis innaha laysat binajis, sungguhnya kucing itu enggak najis. Su'rul hirra, su'ur itu adalah bekas minum kucing, ya. Itu tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum tawaf. Jadi karena kucing itu, ya kan, kucing mungkin termasuk juga tikus, ya. Itu termasuk dari hewan-hewan yang suka keliling di rumah, yang suka tawaf, yang disebut tawafin atau tawafat, yang suka tawaf, suka keliling di rumah, ya. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha annahu kana yusghi ila dzarratil ina hatta tashrab thumma yatawaddahu bi fadliha. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu, ya, melihat tikus, kucing, ya. Kucing itu minum dari bejananya. Tapi kemudian Nabi SAW wudu, ya, dari air yang bekas. Nah, kemakruhan itu hilang, ya, kalau ada air yang lain. Ya. Tazulul karahah di dalamnya, kalau tidak ada air, maksudnya kemakruhan itu, ya, hilang kalau tidak ada, maksudnya dia boleh kalau tidak ada air yang lain, nanti tidak makruh. Baik. Kemudian jenis yang kedua dari air adalah al-ma'u tahir ghairu tahur. Air yang suci tetapi tidak mensuci. Hukumnya menurut Hanafi itu bisa menghilangkan al-khabath, bisa menghilangkan najis, ya, dari pakaian, dari badan, tapi tidak menghilangkan hadath. Jadi dia menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan hadath. Najis yaitu yang menempel di badan atau di pakaian. Kalau hadath itu, ya, yang membuat untuk kita batal, seperti, ya, hadath. Kalau hadath kecil adalah buang air, tentu, gitu ya. Hadath besar adalah junub, ya kan, berhubungan badan dengan istri atau mimpi basah, itu namanya hadath besar, ya. Nah, maka air yang suci tapi tidak mensucikan itu tidak sah untuk berwudu dan tidak sah untuk mandi besar, ya. Tidak sah untuk mandi besar. Kalau mandi biasa mungkin enggak, ya mungkin saja karena dia bisa menghilangkan najis, ya. Tapi kalau untuk menghilangkan hadath, karena mandi besar itu untuk menghilangkan hadath besar, ya, maka tidak bisa. Dari itu ada 3 macam. Pertama, al-ma'u alladhi khalatahu tahirun ghairu ahad aw ghayyara ahad awsafi thalatha, ya, usul tuhuriyatihi. Nah, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, yang merubah salah satu sifat air itu yang tadi kita jelaskan. Sifat yang 3 itu adalah warna, bau, dan rasa, ya. Nah, wal ghalaba fil jamidat takunu bi ikhrajil ma' 'an riqqatihi wa saylanihi aw allati tusir tabah. Jadi intinya yang berubah salah satu 3 itu bitabah, baik itu misalnya dengan dimasak, binahwi hilmas wa 'adas wa lam yaqsid bihi tanzif kas-sabun wal asnan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala bima'in fihi athar al-'ajim wa kana yaktasilu wa huwa junubun wa yaghsilu ra'sahu bil khitmi wa rakun yadudhu wa yaghsilu bihi ar-ra's. Nah, jadi merubah air itu berubah dengan dimasak, ya, dengan dimasak. Contohnya apa? Ya, air yang berubah dengan dimasak. Kalau airnya matang dimasak buat minum, buat minum saja, berubah nggak itu air? nggak berubah. Tidak berubah kan? Kecuali kita campur dengan, misalnya dengan apa? Dengan gula, dengan kopi atau dengan susu, ya. Dan itu merubah, maka tentu tidak bisa untuk bersuci. Resha. Cepet. Wal ghalaba fil ma'i alladhi la wasfa lahu kal ma'i al-musta'mal wal ma'i al-warad wal munqati' ar-rah takun imma bi ziyadati al-wazn kan ihtalata faqlan min al-ma'i al-musta'mal bi radlin min al-ma'i al-mutlaq.
Au bituhur wasfain min ma'i lahu usafun thalathah kalkul lahu launun wa ta'mun wari'ah. Fa ayyu wasfain tawran mana sihhat al-wudu wa la yadurru qabul wasfi wahid lidillatihi au bituhur wasfin wahid. Ya, jadi air yang apa namanya air yang mendominasi ya, sesuatu yang benda cair yang kemudian mendominasi air itu, air mutlak itu berubah ya, dari asalnya atau dari kemurniannya ya, seperti air-air yang kira-kira merubah sifat ya, baunya, seperti misalnya bercampur dengan air cuka ya, air yang kira-kira merubah kemurnian air itu yang sehingga merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya. Nah, sudah bisa kita lanjutkan lagi dari waktu insyaallah. Ada pertanyaan Pak? Ada yang menanya? Itu mengenai kalau masalah sabun itu kan kalau di rumah nih, di kamar mandi kan itu ada WC-nya, itu hukumnya gimana? Wudu di kamar mandi ada biasanya. Kamar mandi yang jadi satu. Kita wudunya di situ maksudnya. Yang baca Airnya bersih. Iya, banyak aja Bersih dari keran. Di kamar mandi kan. di kamar mandi. WC-nya kan ada. Wudu di kamar mandi yang biasa buat kita buang air. Ya, sebetulnya tidak apa-apa ya. Tapi menurut para ulama karena kita itu tidak boleh menyebut kalimat thayyibah di kamar mandi. Bukan di kamar mandi, di tempat buang air lah. Karena umumnya kita orang Indonesia itu ya kamar mandi ada WC-nya. Nanti kita buang air di situ. Ya maka boleh ya, wudu di situ selama kita membaca basmalahnya, kemudian kalimat thayyibah yang lain itu dengan sir di dalam hati. Di dalam hati, jadi tidak jahar ya. Misalnya bismillah tidak jahar, jadi cukup dalam hati. Karena itu di tempat yang kotor, ya kan? Ada di situ tempat buang air. Batu bersih itu. Maksudnya tempat buang air ya. Udah diguyur. Tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Ya kan? Kalau kita berdoa pun kan kita harus di luar, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu bukan saat jongkok di WC ya. Jadi di luar saat sebelum kita menginjakkan kaki kiri kita ke dalam, apalagi sambil ngeden ya. Allahumma inni a'udzubika wal khaba'ith ya. Tidak. Allah. Ada lagi? Nanyakan kalau air yang buat wudu kan bagusnya ya ngalir ya. Terus kebetulan anak kan sering kemana-mana kajian itu ada air yang batasan ulahnya itu yang bulat ya, operasi cara wudunya langsung. itu masuk dalam ilmu fikih. Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i air itu kalau dia 2 kullah ya. 2 kullah itu ada ukurannya itu. Yang jelas kalau kita ibaratkan kolam yang besar ya, kita bisa wudu di situ. Jadi ila kana al-ma'u qullataini ya la yunadisu syai'. Jadi kalau air itu 2 kullah itu tidak membuat najis ya sesuatu apapun. Jadi orang wudu di situ kumur-kumur kemudian Masukin. masuk juga di situ ya kan. Kumur-kumur dimasukin lagi. Iya. Iya, emang begitu. Iya, jadi kita suci ini. Nah, memang dalam mazhab Syafi'i kalau air itu 2 kullah, 2 kilo kullah itu ada ukurannya. Berapa kali berapanya itu ada rumusnya itu. Pokoknya dia kolam atau apa. Pokoknya kalau di bukan
beberapa pesantren tradisional itu ya ada banyak yang apa namanya kolam besar gitu ya, wudhu aja gitu di situ. Ya mungkin supaya kalau zaman corona kemarin, kalau umur rasanya kan berubah. Enggak ya berubah. tidak berubah. Enggak berubah. Karena besarnya. Iya. Karena banyak airnya tadi. Ya karena dia banyak, karena disebut dua kulah itu, ya dua kulah. Kalau air dua kulah, jadi makanya orang wudhu di situ, ya dibuang di situ, pokoknya muka ke situ, ya cuci tangan juga di situ. Jadi itu tidak kategori ma'un istamal dan tidak, kalaupun misalnya kena najis ya sedikit dan tidak akan berubah. Misalnya kecipratan air kencing sedikit ya. Kalau airnya dua kulah, kalau airnya segayung, ya kecipratan air najis, ya itu jadi najis. Itu masih bisa ya. Gimana? Tetap masih bisa dipakai. Iya, yang mana nih? Yang dua bulan. Yang dua kulah ya. Kalau yang kelewatan itu kan kalau cerita kamu itu ada. Jadi kita masuk ke kamar mandi itu kan lewatin air itu. Kalau airnya itu kena najis, wudhu habis wudhu lihat di situ lagi gimana? Ya itu kan, ya itu airnya juga banyak dan nggak ada najis. Biasanya airnya dibikin ngalir. Orang biasanya karena orang pengurus masjid bikin air itu buat cuci kaki ya. Biasanya kalau dari kita dari kamar mandi, ya kan, itu biasanya dibuat ngalir dan memang supaya air itu bersih. Itu bagus sebetulnya untuk kehati-hatian. Ya. Jadi biar ngambang juga. Kadang-kadang airnya lama waktu ngalir ya. Enggak dibersihin. Kan masuk pokok gitu kalau Tapi umumnya dibuat mengalir tuh. tapi kan Yang level itu kayak gitu apa? Tembak Kayak malam gitu kan kalau Iya.